O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Shalom untuk kita semua. Kita kembali pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 untuk perayaan Natal virtual Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Sebelum kita mulai perayaan kita, marilah kita dengarkan kata sambutan terlebih dahulu. Mewakili orang tua, Nyonya Hutapea Boru Sinaga, kami persilakan dengan hormat. Shalom bagi kita semuanya. Yang saya hormati Amang Pendeta Pandiangan dan Amang Inang Parhado HKBP Pondok Cabe. Yang kami hormati seksi dan para guru sekolah minggu serta para orang tua sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Yang kami kasihi anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Kami segenap para orang tua dari Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe mengucapkan puji syukur atas penyertaan Tuhan sehingga acara perayaan Natal virtual dapat berjalan di tengah pandemi. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang sudah membantu untuk perayaan Natal ini dapat berjalan. Kiranya Tuhan saja yang membalaskan dan melimpahkan berkat atas jerih lelah yang diberikan dan kami terima selama ini. Bagi anak-anak sekolah minggu, walaupun tahun ini kita tidak merayakan Natal di gereja bersama dengan teman-teman, marilah kita tetap bersyukur karena kita tetap dapat merayakan Natal dan merasakan sukacita Natal di tengah keluarga yang kita kasihi. Tetaplah bertekun dan berdoa agar di tahun yang akan datang pandemi berakhir sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2021, Immanuel. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Mewakili seksi sekolah minggu Nyonya Siaan Boru Sinaga, kami persilakan dengan hormat. Shalom, yang saya hormati Amang Pendeta, yang saya hormati Amang atau Inang Parhalado, yang saya hormati orang tua anak sekolah minggu, dan yang saya hormati anak-anak sekolah minggu. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun secara virtual. Anak-anak sekolah minggu, kami mengucapkan terima kasih kalian selama pandemi bisa mengikuti kegiatan dengan baik walaupun ibadahnya dilakukan di rumah. Begitu juga untuk kegiatan Natal, anak-anak sudah mengikuti latihan dan kegiatan dengan baik sesuai dengan aturan guru-guru sekolah minggu yang telah dibuat. Semoga pada Natal ini berkat Tuhan makin melimpah kepada kita semua. Kami mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sudah mendukung ibadah sekolah minggu secara virtual, dan terima kasih untuk dukungan orang tua. Semoga anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe selalu diberkati dan selalu makin sukses di dalam setiap kegiatan mereka. Kami dari SKM dan GSM mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Mewakili Parhalado, Kang Sintuage Nainggolan, kami persilakan dengan hormat.
Shalom bagi kita semua, selamat Advent. Yang kami hormati Amang Uluan Huria, Amang Pendeta Pandiana. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati seluruh jemaat HKBP Pondok Cabe. Yang kami kasihi seluruh anak-anak sekolah minggu. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat merayakan Natal sekalipun melalui virtual. Ini adalah Natal yang istimewa di tahun ini. Kenapa? Karena sekalipun pandemi masih melanda bangsa ini, kita masih tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa merayakan Natal sekalipun melalui virtual. Dan istimewanya lagi di Natal virtual kali ini, karena akan ditayangkan di YouTube, maka seluruh dunia akan bisa menyaksikan. Maka banggalah anak-anak sekolah minggu Pondok Cabe, kalian bisa ditonton oleh orang-orang dimanapun. Makanya kasih tahu kepada saudara-saudara kalian, baik yang ada di kampung, yang ada di luar negeri, kasih tahu biar kalian bisa ditonton sehingga nama Pondok Cabe, nama anak sekolah minggu Pondok Cabe semakin dikenal di banyak tempat. Oleh karena itu, syukurilah bahwa perayaan Natal kali ini sangat istimewa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP, orang tua anak sekolah minggu yang turut berpartisipasi membantu untuk melaksanakan Natal virtual kali ini, baik yang membantu secara moral maupun material. Biarlah Tuhan senantiasa membalas kebaikan Amang Inang semuanya. Begitu juga para guru-guru sekolah minggu yang sudah sangat bekerja luar biasa, dan juga SKM-nya tetap memberikan yang terbaik. Ingatlah, sekalipun banyak kerikil-kerikil tajam yang kalian lalui, baik guru sekolah minggu dan SKM, berikanlah yang terbaik. Kita yakin bahwa kita melayani bukan untuk manusia, tapi kita melayani untuk Tuhan. Untuk itu tetaplah memberikan semangat. Dan kami juga memohon kepada para orang tua, barangkali ada yang ingin menyembahkan atau membantu pelayanan di guru-guru sekolah minggu, karena di gereja kita juga saat ini sangat membutuhkan guru sekolah minggu yang saat ini masih sangat minim. Oleh karena itu, Huria dan Parhalado sangat terbuka apabila ada dari antara orang tua ataupun anak-anak kita yang sudah dewasa boleh mempersembahkan dirinya untuk membantu melayani di pelayanan sekolah minggu, sehingga pelayanan di sekolah minggu kita boleh semakin baik ke depannya. Itulah harapan kami dari Parhalado. Biarlah melalui Natal ini Tuhan senantiasa memberkati kita, kita jauhkan dari segala mara bahaya dan tetap semangat. Ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai dengan 2. Hai dunia, gembiralah. Terima
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ibadah perayaan Natal saat ini adalah demi kemuliaan Allah yang datang menjelma dalam Yesus Kristus dan yang menuntun kehidupan manusia dalam kuasa Roh Kudus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah Allah yang membawa keselamatan bagi kita. Damai-Nya ada di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dialah benteng kehidupanku. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 203, Yesus lahir. Di hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Marilah kita dengarkan liturgi pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Allah menciptakan langit dan bumi.
Penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Marilah kita dengar liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang melintas, jadilah demikian. Amin. Lalu Allah menamai gunung itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 15a, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 15, dan terbagi penenang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menenangi bumi, dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan juga binatang liar, maka jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 598 ayat 1 dan 2, BGM Bumi Suruhan. Di pada
Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Inilah liturgi kedua. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari kerja itu dan meneruskannya, karena pada hari itulah Dia mendirikan segala penciptaan yang pernah dibuatnya itu. Kejadian ayat 3 ayat 1a. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 3 tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, janganlah kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 6. Lalu Ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di pohon-pohonan dalam taman. Allah itu berkata kepada perempuan itu, sesungguhnya kamu tidak akan mati. Amin. Kejadian 3 ayat 2. Lalu satu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan? Kejadian 1 ayat 9. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Amin. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Allah kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan cari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden, dan ditempatkannya beberapa huruf dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, hawa nafsu, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akal dan menguasai hidup manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan pun telah pudar. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi 3.
Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan orang lemah itu suci. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di zaman orang bijak, tetapi orang yang beban Amsal 25 ayat 3. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikiannya hati raja-raja tidak terhingga. Khotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang memiskan. Dengan berkat Tuhan memiliki daripada penyakit. Mazmur 10 ayat 7. Mulutnya dipenuhi dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1 dan 4, Hai Kota Mungil Bethlehem. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, Ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji keselamatan Allah itu? Inilah liturgi keempat. Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatan. Yesaya 30 ayat 18a. Sebab itu tak menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangimu. Sebab itu Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagia semua orang yang menanti-nanti Dia. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan berdiam, padang belanga akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang
Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita dengarkan liturgi kelima. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup menjadi suami istri. 16. Karena Yusuf adalah suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan namanya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 3-4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan teman itu bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat 11. Lalu mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat benda hartanya dan mempersembahkan persembahan itu kepada mereka, yaitu emas, minyak, dan emas. Kita menyanyikan lagu pujian Jingle Bells. Jingle
Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lanjutkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Inilah liturgi ke-6. Yohanes 2 ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semua ini dari sini, jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, ungkapanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesucian Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 1-2. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3-4. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitahukan keperkasaan-Mu. Mazmur 145 ayat 5-6. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Mazmur 145 ayat 7-8. Kepada peringatan kepada besarnya kebijakan-Mu akan dimajukan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 11-12. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu.
2020 disambut dengan datangnya wabah penyakit yang disebut virus corona. Virus ini menyebar cepat ke banyak negara sehingga pemerintah setempat mengharuskan adanya karantina dan social distancing demi mencegah penyebaran penyakit yang lebih parah. Ada banyak kerugian dengan datangnya virus ini. Namun di balik itu semua, pengharapan tetaplah ada. Seperti apa pengharapan itu? Marilah kita dengarkan liturgi narasi. Ya Tuhan kami anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe datang untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Engkau tahu sejak awal tahun ini bangsa kami bahkan bumi ini dilanda ketakutan kecemasan. Kami tak dapat beribadah bersama-sama teman kami di rumah yang kudus. Kami tak dapat belajar di sekolah. Kami tak dapat bermain bersama teman-teman. Banyak orang tua kami yang kehilangan mata pencarian. Banyak aktivitas terhenti. Itu semua karena corona atau COVID-19. Ya Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan kebaikannya yang mengampuni segala kesalahanmu, dari penyakitmu yang menebus kesalahanmu, yang memahkotaimu dari liang kubur yang memahkotai dengan kasih setia dan belas kasih. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Bersihkan tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan murnikanlah hatimu, hai orang-orang yang berdua hati. Banyak orang yang cemas dan khawatir akibat virus corona, tetapi inilah saatnya untuk percaya kepada Allah. Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah satu saja pada umur hidupnya? Jika kamu tidak melakukan hal-hal kecil ini, mengapa kamu mengerjakan hal-hal yang lain? Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menghargai hari-hari kami, walaupun kami di rumah, tapi kami dapat belajar dan beribadah dengan sungguh-sungguh, lebih menghormati dan menyayangi orang tua, kakak, dan adik kami. Berikan kami hati yang tidak mudah khawatir terhadap apapun juga, sesuai dengan firman yang berkata, janganlah khawatir terhadap apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kami tahu virus corona adalah virus yang berbahaya, tetapi kami sadar kami tidak boleh takut berlebihan. Tetap menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan ikuti protokol kesehatan. Karena Tuhan Yesus akan melindungi kami. Sebuah sentuhan Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakit apapun. Siapa yang datang kepadanya, yang memegang jubahnya, pasti akan menjadi sembuh. Bagi pada mereka yang sangat sakit, Allah berjanji untuk selalu menyertai mereka dan mengangkat hidup mereka dengan kuasa-Nya. Jadi, jangan takut karena Tuhan selalu menyertaimu. Jangan khawatir karena Dia Allahmu. Dia akan mengangkatmu, Dia akan menolongmu. Hari ini, Yesus telah lahir ke dunia, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa keselamatan kepada kita semua. Mari kita memuji Dia. Corona bukan penghalang untuk kita datang memuji Dia. Ayo teman-teman, kita puji dan kita muliakan nama-Nya.
Mewakili anak sekolah minggu, Abigail Tinambunan. Mewakili seksi sekolah minggu, Nyonya Siaan Buru Sinaga. Mewakili orang tua, Nyonya Utapea Buru Sinaga. Mewakili Parhado, Amang Sintua G. Nainggolan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin adalah simbol terang. Maka ketika lilin ini dinyalakan, kita diminta untuk meneruskan terang itu ke seluruh dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Untuk tahun 2020 ini kita merayakan Natal secara virtual, dan kita sudah ikuti rangkaian ibadah dan juga liturgi yang disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan Natal yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hari ini sukacita kita semakin penuh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Dan Amang Pendeta percaya, walaupun kita merayakannya di rumah kita masing-masing, kita boleh tetap bersemangat, kita boleh tetap bersukacita, karena Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan senantiasa memelihara dan menyertai dimanapun kita beribadah, dimanapun kita bersekutu bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, tentu kita beroleh kekuatan, kita beroleh semangat, kita beroleh sukacita. Walau ketika menjalani kehidupan ini, enggak selamanya kita harus ketawa, enggak selamanya kita harus bersukacita, enggak selamanya kita harus terus-menerus bahagia. Karena kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita juga harus menangis, kita juga harus menghadapi duka cita, atau kita juga mungkin saja kehilangan semangat karena banyaknya pergumulan, masalah, atau juga kesulitan. Sama seperti yang dialami sepanjang tahun 2020 ini. Tentu adik-adik sekolah minggu bertanya-tanya, kapan nih pandemi selesai? Kapan nih virus corona bisa pergi dari Indonesia? Dan itu juga yang menjadi pergumulan yang sama oleh teman-teman kita di seluruh dunia ini, yang berharap agar pandemi segera berakhir dan virus corona bisa segera pergi dari bangsa mereka masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, lalu pernyataan Immanuel, Tuhan beserta kita, memberikan kita pengertian dan pemahaman bahwa ternyata Tuhan izinkan juga yang tidak menyenangkan. Tuhan izinkan juga beban dan pergumulan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bertambah kuat, supaya kita bertambah yakin, supaya kita bertambah semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah hakikat Natal yang kita rayakan pada hari ini, supaya kebersamaan kita bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita, harusnya sih jangan cuman waktu pandemi, harusnya sih jangan cuman waktu ada virus corona, maunya tahun-tahun berikutnya anak-anak sekolah minggu boleh tetap bersama-sama bersukacita bersama seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Karena kalau kita sudah bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tentu kita akan semakin bersemangat. Kita tentu akan semakin tambah kekuatan untuk melewati setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Dan juga momentum Natal tahun ini mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik ya, untuk tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua, anak yang juga rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena adik-adik pasti sudah menerima hasil rapot semester ini. Senang atau sedih menerima hasilnya, adik-adik masih punya kesempatan
untuk meningkatkannya lagi di semester yang akan datang. Maka sambil berlibur, menikmati libur akhir tahun, adik-adik juga tetap harus mempersiapkan diri ya, karena semester depan itu akan segera dimulai dengan cara yang baru. Kalau pemerintah kita sudah membagikan vaksin kepada seluruh rakyat di negara kita. Makanya Natal ini kita juga mau doa untuk pemerintah kita, supaya pemerintah kita dimampukan oleh Tuhan untuk segera mendistribusikan vaksin, memberi kekebalan bagi tubuh kita. Sama seperti kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan, iman kita pasti akan semakin kuat, karena kita yakin Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersuka cita merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, tetap di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gerejamu HKBP Pondok Cabe boleh tetap bersemangat melanjutkan pelayanan. Berkati juga pemerintah kami sehingga mereka juga boleh untuk membagikan vaksin pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, dan kami boleh semakin dimampukan hidup dengan menaati setiap aturan dan protokol kesehatan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan semua jemaat, kita bernyanyi dari buku ND 848 sambil mengumpulkan persembahan. Dan persembahan yang sudah dikumpulkan bisa kita serahkan melalui Sintuawik kita masing-masing, atau dapat dikirimkan melalui rekening operasional Huria. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyawa juga
kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal 25-26 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe, dan juga terima kasih untuk pelayanan amang, inang, abang, kakak, guru-guru sekolah minggu yang selama tahun 2020 ini telah bekerja dengan keras, melayani dengan kesungguhan untuk pelayanan sekolah minggu. Dan kita berdoa tahun depan kondisi bangsa dan negara kita jauh lebih baik, sehingga pelayanan-pelayanan bersama-sama dengan para halado HKBP Pondok Cabe boleh semakin kita tingkatkan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom Mama Inang. Hari ini kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mengharapkan di tahun 2021 guru sekolah minggu, terima kasih buat teman-teman guru sekolah minggu. Semoga tambah semangat ya, tetap solid, tetap setia dalam Tuhan, dalam pelayanan kita tingkatkan. Semoga apa yang kita berikan itu bisa membuat anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan. Salam. Dia itu Tuhan kami.
Sudah tadi Kak lagu hits yang udah Bagus ya Kak ya suaranya. Sekarang kita pengumuman pemenang untuk Horong Batita. Ya. Kira-kira siapa ya Kak? Ayo siapa ya? Ini kita sebutin ya. Juara ketiga, ini adalah juara bertahan di tahun lalu. Adalah Kevin Syah'an. sekarang juara kedua Kak. Juara kedua, siapa ya juara kedua? Ayo kita sebutkan. Ini dia. Laura Manalu. Nah sekarang juara pertama di Horong Batita dimenangkan oleh, ini masih anak kayu manis Kak. Oh, anak kayu manis lagi ya? Siapa ya? Populer ya? Siapa ini Lina? Pemenangnya adalah Asima Pandiangan. Tadi kita sudah membacakan pengumuman Horong Batita. Ya, sekarang kita selidiki dengan apa lagi Nan? lagu Dini, Reva, dan juga Jessie dengan judul lagu Singing Haleluya. Ya. Singing hallelujah, singing hallelujah, from my heart, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, from my heart, Mari bergembira, mari bersukacita, sambut kedatangan Raja Mulia. Bersorak bahagia untuk Tuhan kita yang turun ke dunia sebagai manusia. Puji haleluya, puji haleluya, masyurkan namanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan namanya. Mari bergembira, mari bersukacita, sambut kedatangan Raja Mulia. Bersorak bahagia untuk Tuhan kita yang turun ke dunia sebagai manusia. Singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, from my heart, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah, from my heart, Wah, tadi bagus ya Kak, 3 bersaudara ya Kak. Bagus ya Inang ya. Sekarang saatnya Fokus kita ya. pengumuman pemenang Horong 1 Kak. Horong 1. Kira-kira siapa Kak? Dimulai dari juara ketiga ya. Juara 3 siapa Kak itu? Wah, ini masih anak kayu manis lagi Kak. Aduh. Siapa ya? Mana ya? Juara ketiga untuk Horong 1 dimenangkan oleh Ayo siapa? Ini dia. Asido Pandiangan. sekarang juara kedua. Juara keduanya siapa ya Kak? Juara keduanya. Ini rajin loh Kak. Oh, juara keduanya bukan orang kayu manis ya? Bukan. Yang Bukan orang. Kita ambil dari luar ya. juara kedua untuk Horong 1 adalah Kak Nia Sinaga. Sekarang juara pertama. Siapa itu? Langsung sebut aja Ina. 1, 2, 3. Juara pertama Horong 1 adalah
Michelle Sirait. Sekarang kita saksikan lagu siapakah selanjutnya Kak? Sekarang kita saksikan lagu Tari-tarian dipersembahkan dari Ona Sitorus dan kawan-kawan dengan judul Jingle Bell. Ya, mari kita tekan sama-sama ya. Lincah-lincah ya Kak tarian mereka ya Kak? Iya, benar ya. Habis ini kita juara horong berapa Kak? Juara horong 2 dong. Oke Kak, mulai. Siapa ya yang Kak? gurunya? Ayo siapa ya? Siapa ya gurunya ya? Kita Kak. Kita ya. Oh, kelihatan nih yang performance siapa aja ya? Kita sebutkan dari juara 1 sampai juara 3. Juara 3 dulu Kak. Juara 3 dulu. Juara 3 adalah Flora Simbolon. sekarang juara 2. Juara 2. Kayu manis lagi Kak. Kayu manis lagi ya. Siapa ya? Banyak apa ini nih? Juara 2 di horong 2 adalah Alfredo Sirait. Juara pertamanya siapa Kak? Juara pertamanya. Oh, ini cewek juara pertamanya. Ayo tebak-tebak siapa? Bareng-bareng Kak. Juara pertama di horong 1, horong 2 adalah Beatrice Oke, Dongoran. selanjutnya dong lagi Kak. Selanjutnya kita akan hiburan lagi dari horong 2 ya Inang ya. Sarah Siahar. Sarah Judul Siahar. lagu Hodor Rajaku.
Terima kasih. Siapanya? Kita akan sebutkan pemenang di Horong 3. Horong 3, ayo. Juara ketiga di Horong 3, anak kayu manis lagi, Kak. Aduh, anak Siapa kayu kayu manis lagi rajin ya, Kak? Iya. Ayo, siapa nak? Siapa? 1, 2, ada Christian Sitinjak. Nah, selanjutnya juara berapa, Kak? Juara 2. Juara 1 dulu kali Inang ya? Oke, juara 1. Oke, juara 1 dulu siapa? Siapa ya? Nah, saksikan. Gerard Nenggolan. Nah, udah. Sekarang juara 2. Siapa? Juara 2. Ini gimana ini Kakak Ina juara 2 siapa ya? Bertahan, Kak. Hah? Juara bertahan. Juara bertahan. Penasaran nih Kakak nih. Siapa ya Iman ya? Kita lanjut Mas Ana, lanjut aja. 1, 2, 3. Ini dia. Keisha Panggabean. Oke, demikianlah ibadah kita dan juga acara hiburan untuk ibadah Natal 2020. Ya, semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan Natal bersama-sama ya Kak, nggak live lagi ya Kak, nggak online lagi. Kita bisa berkumpul bersama sama anak-anak sekolah minggu ya. Semoga corona ini cepat berlalu dan semuanya bisa kembali berjalan normal. Terima kasih adik-adik.